Bayangkan, setelah 5 tahun menikah, seorang istri harus mendengar kalimat paling menyakitkan dari suaminya. Aku ingin menikah lagi, demi anak. Dengarkan sampai akhir, karena kisah ini akan membuka matamu bahwa tidak semua yang tampak manis itu tulus. Jangan lupa subscribe ya. Kami doakan rezeki ngalir lancar dan diberi keturunan soleh-solehah. Amin. Selamat menyaksikan. Senja itu terasa ganjil. Bukan karena warna langitnya yang lebih kelabu dari biasanya, tapi karena tatapan Rizal yang terus menghindar dari mataku sejak kami duduk di teras. Biasanya, kami akan mengobrol ringan sambil menyeruput teh hangat. Namun kali ini, hanya suara sendok beradu dengan cangkir yang terdengar. Aku, Nadira, berusaha menjaga suasana tetap seperti biasa, meski hatiku tak tenang. Rizal, kamu kenapa? Tanyaku perlahan. Ia tidak langsung menjawab. Hanya menatap langit sejenak, menarik napas dalam-dalam, lalu menoleh ke arahku dengan sorot mata yang tak kukenali. Matanya menyimpan beban. Beban yang tampaknya sudah lama ia pendam. Nadira, ucapnya lirih, menggenggam tanganku. Aku ingin bicara sesuatu. Jantungku berdegup tak karuan. Dalam hitungan detik, ribuan skenario buruk terlintas di benakku. Tapi yang keluar dari mulutnya jauh lebih menyakitkan dari semua yang sempat kubayangkan. Aku sudah bertemu dengan seseorang. Katanya, namanya Melanie. Dia bersedia menikah denganku dan memberiku keturunan. Duniaku runtuh seketika. Kata-kata itu membekukan darahku. Suaraku tercekat. Apa maksudmu, Rizal? Kamu ingin menikah lagi? Ia mengangguk, pelan, dengan mata berkaca-kaca. Aku tahu ini menyakitkan, tapi aku ingin punya anak, Nadira. Aku sudah terlalu lama menunggu. Air mataku jatuh tanpa bisa ditahan. Aku ingin marah, ingin berteriak, tapi tubuhku terasa lemas. Satu-satunya hal yang mampu kulakukan hanyalah menatapnya dengan pandangan kosong. Rizal berusaha menjelaskan. Katanya, aku akan tetap menjadi istri pertamanya. Ia tak berniat meninggalkanku. Tapi apakah itu cukup? Semua mimpi yang kami bangun bersama terasa hancur berantakan hanya karena satu kalimat. Aku ingin menikah lagi. Malam itu, aku tak tidur. Aku hanya duduk di pojok ranjang, menatap jendela yang basah oleh embun. Di ruang tamu, suara langkah kaki Rizal sesekali terdengar. Kami sama-sama terjaga, tapi tak saling bicara. Sunyi merayapi rumah kami. Beberapa hari kemudian, Rizal mengenalkanku pada wanita itu. Melanie. Wanita muda dengan wajah lembut dan suara halus. Ia menyapaku dengan ramah, memanggilku Mbak Nadira, dengan sopan, seolah ia tahu batas. Tapi aku bisa melihat bagaimana matanya diam-diam menakar segala isi rumah kami. Ia mencoba mengambil hatiku, membawakan buah, ikut membantu di dapur, dan menawarkan diri menggantikan tugasku saat aku terlihat lelah. Tapi entah kenapa, dari awal aku tak pernah bisa mempercayainya. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuatku merasa resah. Dan sejak kehadiran Melanie, suasana rumah tak pernah sama lagi. Hari-hari berikutnya, rumah kami seperti berubah wajah. Tidak ada lagi tawa hangat dari Rizal saat pulang kerja. Tidak ada lagi kebiasaan kecil seperti duduk berdua di teras atau berbagi cerita di meja makan. Rizal, suamiku, kini lebih banyak berada di sisi Melanie. Aku tahu, mungkin aku harus bisa menerima. Tapi bagaimana caranya? Jika setiap langkah Melanie di dalam rumah ini terasa seperti bayangan yang menelan keberadaanku, ia begitu cekatan. Terlalu cekatan. Ia tahu kapan harus bersikap manja, tahu kapan harus diam, dan tahu kapan harus mencuri perhatian Rizal. Ia seperti memainkan peran yang telah lama dipelajari. Dan Rizal? Ia termakan semuanya. Ia bahkan mulai memanggil Melanie dengan panggilan yang dulu hanya untukku. Sayang, kamu sudah makan? Ucap Rizal suatu siang, berdiri di dapur sambil membawakan segelas jus untuk Melanie. Aku hanya mematung di ruang tamu.
Hati ini seperti diremas pelan-pelan. Yang paling menyakitkan bukan karena aku tersingkir, tapi karena aku bisa melihat betapa tulusnya Rizal mempercayai semua yang ditampilkan Melanie. Dan setiap malam, saat aku berbaring di sisi tempat tidur yang kini terasa kosong meski kami masih berbagi ranjang, aku hanya bisa bertanya dalam hati, benarkah ini semua takdir? Atau aku hanya terlalu diam? Kemudian sebuah kabar mengejutkan datang. Di suatu malam saat makan malam yang canggung, Melanie meletakkan sendoknya dan menatap Rizal dengan senyuman penuh arti. "Sayang, aku punya kabar bahagia," katanya sambil menggenggam tangan Rizal. "Apa itu?" tanya Rizal, jelas penuh harap. "Aku hamil." Gelas yang kupegang hampir terjatuh. Rizal tampak terperangah. Lalu ekspresi wajahnya berubah, menjadi gembira, begitu gembira. Ia berdiri dan memeluk Melanie dengan antusias. Tak sedikit pun melirik ke arahku. Di dalam hatiku, badai mulai bergemuruh. Namun, entah kenapa, kabar itu tak membuatku sepenuhnya yakin. Gerak-gerik Melanie tetap tenang, terlalu tenang. Tak ada perubahan tubuh. Tak ada kelelahan atau keluhan seperti wanita hamil lainnya. Dan sejak kabar kehamilan itu diumumkan, perhatian dari keluarga Rizal, terutama dari Bu Hana, makin tercurah pada Melanie. Aku makin terpinggirkan. Aku ingin percaya. Tapi semakin hari, semakin banyak yang membuatku curiga. Melanie seperti mempelajari semua gejala kehamilan dari sebuah naskah. Terlalu rapi. Terlalu sempurna. Hingga suatu malam, saat Rizal tertidur, aku melihat Melanie memijat perutnya di depan cermin. Tapi bukan perut membesar yang kulihat, melainkan sesuatu seperti bantalan. Aku menahan napas. Seketika firasatku menyala terang. Ada sesuatu yang salah. Sangat salah. Dan aku tahu, aku harus membuktikannya. Sejak malam itu, aku mulai lebih waspada. Setiap langkah Melanie, setiap geraknya, mulai kuperhatikan dalam diam. Aku tak bisa menuduh tanpa bukti. Tapi hatiku tahu, ada kebohongan besar yang sedang dimainkan. Pagi itu, Rizal berangkat kerja lebih awal. Melanie masih sibuk di dapur, pura-pura mual dan berkata ia hanya ingin minum air hangat. Namun 1 jam setelah Rizal pergi, aku melihat dari balik pintu kamar. Ia sedang memesan nasi goreng pedas lewat aplikasi dan memakannya dengan lahap di ruang keluarga. Wanita hamil? Makan nasi goreng pedas dan minum soda? Hatiku mencelos. Aku mencatat semua itu dalam pikiranku. Lalu diam-diam, aku mulai memeriksa lemari kecil di kamar Melanie ketika ia mandi. Aku tak berharap menemukan apapun, tapi rasa penasaranku terlalu besar untuk diredam. Dan saat ku tarik salah satu laci, aku membeku. Di dalamnya, terlipat rapi sebuah kantong kain besar. Ketika kubuka, aku menemukan beberapa potongan pakaian hamil palsu. Ada yang bentuknya kecil, ada yang lebih membulat. Semuanya masih mulus, seperti baru dipakai beberapa kali. Tanganku gemetar. Seketika aku tahu ini bukan sekadar firasat. Ini kenyataan. Melanie sedang membohongi kami semua. Namun aku tidak bisa gegabah. Rizal tidak akan langsung percaya hanya karena aku menemukan pakaian palsu. Ia telah terlalu terjebak dalam perhatian Melanie. Aku butuh lebih dari ini. Aku harus tahu kemana Melanie pergi saat sendirian. Apa yang dia sembunyikan di balik senyuman itu. Kesempatan datang beberapa hari kemudian. Melanie berpamitan pada Rizal bahwa ia akan ke dokter kandungan untuk periksa rutin. Ia menolak ditemani dengan alasan ingin mandiri. Tapi diam-diam, aku mengikuti langkahnya dari jauh, mengenakan kerudung dan masker agar tak dikenali. Dan benar saja, ia tidak menuju klinik. Ia berhenti di sebuah salon kecantikan di ujung jalan. Duduk di sana hampir 2 jam. Lalu membeli beberapa barang di toko pakaian wanita. Tidak ada tanda-tanda ia pergi ke dokter. Aku merekam semuanya dengan ponselku. Sepulangnya ke rumah, Melanie masih memasang wajah letih, lalu berkata, "Dokternya bilang kandungan baik-baik saja." Aku menatapnya dalam.
menahan amarah. Malam itu, setelah ia tidur, aku membuka ponselnya yang ia tinggal di meja makan. Tidak terkunci. Dan di dalam galeri tersembunyi, aku menemukan catatan rahasia. Bukan hanya foto-foto dirinya memakai perut palsu, tapi juga file catatan yang membuat dadaku sesak. Judulnya, Panduan Kehamilan Palsu. Di dalamnya, tertera tips-tips. Hari ke-10, mulai ngidam. Hari ke-14, mulai mual pagi. Hari ke-21, mulai pelan-pelan ganti bantal perut. Aku menutup ponsel itu perlahan. Air mata jatuh begitu saja. Aku tidak tahu harus merasa apa. Marah, muak, atau sedih. Tapi satu hal pasti, kebohongan ini tidak bisa terus dibiarkan. Aku harus bertindak. Aku akan membongkar semuanya di hadapan keluarga Rizal. Tepat di hari syukuran kehamilan yang akan datang. Sejak malam itu, aku mulai lebih waspada. Setiap langkah Melanie, setiap geraknya, mulai kuperhatikan dalam diam. Aku tak bisa menuduh tanpa bukti. Tapi hatiku tahu, ada kebohongan besar yang sedang dimainkan. Beberapa hari kemudian, Melanie berpamitan pada Rizal bahwa ia akan ke dokter kandungan untuk periksa rutin. Ia menolak ditemani dengan alasan ingin mandiri. Tapi diam-diam, aku mengikuti langkahnya dari jauh, mengenakan kerudung dan masker agar tak dikenali. Dan benar saja, ia tidak menuju klinik. Ia berhenti di sebuah salon kecantikan di ujung jalan. Duduk di sana hampir 2 jam. Lalu membeli beberapa barang di toko pakaian wanita. Tidak ada tanda-tanda ia pergi ke dokter. Aku merekam semuanya dengan ponselku. Sepulangnya ke rumah, Melanie masih memasang wajah letih. Lalu berkata, dokternya bilang kandungan baik-baik saja. Aku menatapnya dalam, menahan amarah. Malam itu, setelah ia tidur, aku membuka ponselnya yang ia tinggal di meja makan. Tidak terkunci. Dan di dalam galeri tersembunyi, aku menemukan catatan rahasia. Bukan hanya foto-foto dirinya memakai perut palsu, tapi juga file catatan yang membuat dadaku sesak. Judulnya, Panduan Kehamilan Palsu. Di dalamnya, tertera tips-tips. Hari ke-10, mulai ngidam. Hari ke-14, mulai mual pagi. Hari ke-21, mulai pelan-pelan ganti bantal perut. Aku menutup ponsel itu perlahan. Air mata jatuh begitu saja. Aku tidak tahu harus merasa apa. Marah, muak, atau sedih. Tapi satu hal pasti, kebohongan ini tidak bisa terus dibiarkan. Aku harus bertindak. Aku akan membongkar semuanya di hadapan keluarga Rizal. Tepat di hari syukuran kehamilan yang akan datang. Hari itu datang juga. Hari ketika rumah kami dipenuhi tawa, doa, dan harapan, yang semuanya dibangun di atas kebohongan. Dekorasi sederhana menghiasi ruang tamu. Meja makan penuh dengan hidangan istimewa. Kerabat dari berbagai penjuru datang membawa senyum dan bingkisan. Mereka semua datang untuk merayakan kabar yang mereka pikir sebagai anugerah. Kehamilan Melanie. Aku duduk di sudut ruangan, berusaha menahan gemuruh dalam dada. Senyumku kaku. Nafsu makanku lenyap. Tapi aku tahu, ini adalah waktu yang tepat. Semua yang kubutuhkan sudah ada padaku. Rekaman, foto, bahkan perut palsu yang sempat kutemukan di lemari kamar Melanie. Sementara itu, Melanie tampil bak ratu pesta. Ia mengenakan gamis longgar berwarna lembut, menyambut tamu dengan senyuman manis. Sesekali ia memegang perutnya, menunduk sopan sambil berkata, "Alhamdulillah, sehat." Bu Hana, Ibu Rizal, tampak sangat terharu. Ia terus menggenggam tangan Melanie, mengusap perutnya, dan berulang kali berkata, "Semoga cucu pertamaku sehat." "Ya, nak." Aku menunduk. Dada ini sesak. Tapi aku menunggu saat yang tepat. Ketika semua tamu telah duduk dan hidangan dibagikan, Rizal berdiri untuk mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir. Suaranya bergetar penuh haru saat ia menyebutkan betapa bahagianya ia menyambut anak pertamanya. Dan saat semua mata menatapnya dengan bangga, aku berdiri.
Semua menjadi hening. Nadira. Rizal menoleh padaku dengan alis berkerut. Aku menarik napas dalam-dalam. Lututku sempat gemetar. Tapi aku menegakkan tubuh. Ada yang ingin aku sampaikan, kataku. Sesuatu yang tidak bisa aku pendam lebih lama lagi. Beberapa tamu mulai berbisik. Bu Hana memandangku dengan kebingungan. Melanie menatapku tajam, seolah tahu kemana arah ucapanku. Saya tahu ini akan mengejutkan banyak orang. Tapi saya tidak bisa diam, karena semua yang kalian rayakan hari ini adalah kebohongan. Ruang itu mendadak sunyi. Bahkan suara kipas angin pun terdengar jelas. Apa maksudmu, Nadira? Tanya Rizal. Nadanya mulai berubah kaku. Ada banyak hal yang tidak sesuai dengan apa yang saya ketahui tentang kehamilan. Ucapku mantap. Saya melihat Melanie makan makanan yang dilarang untuk ibu hamil. Saya melihat ia tidak pernah benar-benar mual seperti biasanya. Dan lebih dari itu, saya punya bukti. Aku mengeluarkan ponsel dari saku. Beberapa foto kutampilkan ke layar. Foto-foto Melanie makan nasi goreng pedas dan minum soda. Lalu foto ia di salon saat seharusnya sedang ke dokter kandungan. Dan terakhir, foto isi lemarinya, pakaian hamil palsu dan perut busa yang terlipat rapi. Teriakan kecil terdengar dari salah satu tante Rizal. Bu Hana menutup mulutnya dengan tangan gemetar. Melanie berdiri terguncang. Kamu fitnah aku, Mbak, teriaknya. Itu semua tidak benar. Tapi aku belum selesai. Aku mengangkat sebuah kantong kecil dari balik kursi. Dan ini, kataku, adalah perut palsumu, Melanie. Aku menemukannya di lemari kamarmu. Semua mata tertuju padanya. Ia terdiam. Wajahnya pucat. Tangannya menggenggam baju gamisnya erat-erat, seolah mencari pijakan untuk tetap berdiri. Air mata mulai mengalir di pipinya. Tapi tak ada yang bergerak untuk menghiburnya. Semua diam. Termasuk Rizal. Karena untuk pertama kalinya, kebenaran terlalu keras untuk diabaikan. Tangis Melanie pecah di tengah ruangan yang sunyi. Ia merosot ke lantai, menutup wajahnya dengan kedua tangan, namun tak ada yang beranjak menghampiri. Semua hanya diam, terpaku antara syok dan marah. Maafkan saya hanya ingin dicintai, lirihnya terbata. Namun Bu Hana bangkit dari duduknya. Langkahnya terhenti tepat di hadapan Melanie yang masih terduduk lesu. Tatapannya tajam dan kecewa, lebih menyakitkan dari kata-kata manapun. Mulai hari ini, jangan pernah panggil aku ibu lagi, ucapnya tegas. Kamu telah mempermainkan kami. Kamu mempermalukan anakku dan keluargaku. Melanie menunduk. Tubuhnya gemetar hebat. Rizal masih berdiri di tempatnya. Tak bergerak sedikit pun. Matanya menatap kosong. Tak percaya bahwa wanita yang begitu ia banggakan, yang ia yakini membawa cahaya bagi rumah tangganya, justru menjatuhkan kehormatannya sedalam ini. Beberapa saudara perempuan Rizal membimbing Melanie untuk berdiri dan membawanya keluar rumah. Ia tidak melawan. Tidak berkata sepatah kata pun. Hanya air mata dan isakan lirih yang terdengar. Pintu tertutup pelan di belakangnya. Dan suasana rumah kami berubah total. Dekorasi syukuran yang semula meriah, kini tampak muram. Hidangan lezat kehilangan rasa. Musik latar yang lembut terasa asing di telinga. Rizal duduk di sofa, memegang kepalanya, masih berusaha mencerna kenyataan. Aku mendekatinya perlahan. Tak ada kata yang terucap. Hanya diam panjang yang menegangkan. Aku benar-benar tidak menyangka, gumamnya akhirnya. Kenapa aku begitu bodoh? Aku menatapnya lama. Karena kamu terlalu ingin percaya, jawabku pelan. Terlalu ingin merasa utuh dengan hal yang semu. Ia menoleh. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ada luka di matanya yang benar-benar jujur. Aku minta maaf. Nadira. Aku menghancurkanmu. Aku duduk di sampingnya. Hening masih menggantung. Namun kali ini tidak terlalu menyesakan.
Kami duduk lama di sana, membiarkan waktu meluruhkan kegemparan tadi. Keesokan paginya, kami sarapan bersama. Tak banyak kata, tapi kehadiran kami terasa lebih nyata. Rizal membantuku membersihkan sisa-sisa dekorasi syukuran. Ia lebih tenang, lebih hadir. Satu demi satu, kami menyusun kembali puing-puing rumah tangga yang nyaris runtuh. Lalu di suatu malam, ia memelukku erat dan berkata, "Aku sudah menghubungi konselor pernikahan. Aku ingin kita bicara dengan seseorang. Aku ingin memperbaiki semuanya." Aku terdiam sejenak, lalu mengangguk. Mungkin luka ini belum sembuh. Tapi aku tahu satu hal pasti. Kali ini, kejujuran yang akan kami rawat bersama. Beberapa minggu berlalu sejak hari itu. Kami mulai rutin mendatangi seorang konselor pernikahan, Bu Rukmi, seorang wanita parubaya yang tutur katanya lembut tapi tajam. Di ruang kecil dengan kursi kayu dan rak buku tua, perlahan-lahan kami membuka luka masing-masing. Rizal bicara banyak. Tentang rasa bersalahnya, tentang ketakutannya menjadi lelaki tanpa keturunan, dan tentang betapa ia merasa kehilangan arah. Aku pun bicara tentang kesedihan, tentang kecewa, dan tentang bagaimana rasanya hidup dalam bayang-bayang wanita yang memalsukan hidupnya demi cinta semu. "Pengampunan tidak datang dalam sehari," kata Bu Rukmi suatu sore. "Tapi bila masih ada cinta, maka ada ruang untuk sembuh." Hari demi hari, sedikit demi sedikit, jarak antara kami mulai memendek. Rizal belajar untuk benar-benar mendengarkan. Aku belajar untuk membuka kembali hati yang sempat tertutup rapat. Kami mulai menikmati rutinitas kecil yang dulu hilang. Sarapan bersama, menyiram tanaman, duduk di teras saat senja. Tidak ada yang luar biasa, tapi semuanya terasa utuh. Kami juga membicarakan hal yang dulu menjadi luka terdalam, tentang anak. Bukan lagi sebagai kewajiban, tapi sebagai perjalanan. Kami mulai mencari informasi tentang adopsi dan program bayi tabung. Namun kali ini, tanpa tekanan, tanpa tuntutan. Kami ingin menjalani semua dengan ikhlas. 2 tahun setelah badai itu, sebuah keputusan indah kami ambil bersama. Kami menjadi orang tua asuh bagi seorang anak perempuan berusia 5 tahun bernama Alesha. Gadis kecil yang cerdas dan manis, dengan tawa yang menulari seluruh rumah. Kehadirannya membawa cahaya baru dalam hidup kami. Rumah yang dulu sunyi, kini penuh tawa dan langkah kecil di pagi hari. Nadira yang dulu kehilangan arah, kini menemukan perannya kembali. Rizal yang dulu dikuasai rasa kurang, kini belajar bahwa cinta tak selalu hadir lewat darah dan daging. Kami tidak lagi membicarakan masa lalu, tidak lagi menyimpan dendam atau menyalahkan. Kami memilih untuk memeluk hari ini. Dan di satu sore, saat kami duduk bertiga di teras, aku, Rizal, dan Alesha, melihat langit yang mulai jingga, aku menggenggam tangan Rizal dan berkata pelan, "Senja kali ini, hangat sekali, ya." Rizal menatapku. Senja yang baru, Nadira. Senja yang tidak akan kita lepaskan. Kami tidak tahu tantangan apa yang menanti di depan. Tapi satu hal pasti, selama kami berjalan bersama, selama kejujuran menjadi pijakan, dan selama kami saling memeluk dengan cinta, maka hari esok akan selalu membawa harapan. Sebening cahaya senja yang kami nikmati sore itu. Dari luka yang dalam, mereka membangun harapan yang baru. Dari kehancuran, tumbuhlah cinta yang lebih jujur dan kuat. Terima kasih telah mengikuti kisah Nadira dan Rizal. Semoga kita semua belajar untuk menghargai kejujuran dalam cinta. Jangan lupa like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe channel ini agar cerita-cerita penuh pelajaran seperti ini terus hadir untukmu. Semoga rezekimu lancar dan hatimu selalu hangat oleh cinta yang tulus.